Iya. Baik, Insya pemirsa, Allah. kita lanjutkan informasi di hari ini. Sedikitnya 3,5 hektar ladang ganja di kawasan perbukitan Selawah, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar Aceh dimusnahkan petugas. Meski berhasil mengungkap keberadaan lahan ganja, namun petugas tidak dapat menangkap pemilik ladang ganja karena berhasil melarikan diri. Pemusnahan ladang ganja di kawasan perbukitan Selawah, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar, Aceh pada Rabu siang berlangsung lain daripada biasanya. BNNP Aceh menggandeng para generasi muda dan tokoh masyarakat termasuk Wakil Bupati Aceh Besar untuk turun bersama ke lapangan memusnahkan tanaman terlarang ini. Satu persatu, tanaman ganja siap panen dicabut dan dimusnahkan dengan cara dibakar. Temuan ladang ganja yang berada di atas perbukitan Selawah ini merupakan hasil operasi lanjutan yang dilakukan oleh BNNP Aceh. Sepanjang tahun 2020, BNN dan Kepolisian Daerah Aceh telah memusnahkan sekitar 100 hektar lebih ladang ganja di seluruh wilayah Serambi Mekah. Jadi seluruh aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan upaya-upaya represif ini sudah melakukan upaya pemusnahan ladang-ladang ganja yang ada di Aceh. Kalau dikalkulasi seluruhnya total yang jelas lebih dari 100 hektar. Lebih dari 100 hektar. Dan tadi disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, kalau ini tidak sempat kita temukan dan itu beredar di masyarakat, saya yakin itu akan meracunin warga-warga atau masyarakat yang ada di Aceh. Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar Husaini Awahab mendukung sepenuhnya langkah BNNP Aceh untuk memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Sayangnya, berulang kali operasi ladang ganja dibongkar, petugas kembali gagal menangkap pemilik ladang ganja. Diduga mereka berhasil kabur saat mengetahui kedatangan petugas. Mukhtarudin Yaakob melaporkan dari Aceh Besar, Aceh. Ustadz, tadi cukup banyak pertanyaan yang masuk ke kami nih Ustadz. Sebenarnya seperti apa narkoba itu dalam pandangan Islam Ustadz? Karena kan beberapa ada yang mengatakan bahwa ganja itu kalau sedikit tidak apa-apa untuk bumbu masakan atau hal lainnya yang menyangkut medis segala macam seperti itu. Menurut Islam ini bagaimana sih Ustadz? Ya, begini ya. Jadi kalau masuk kategori khamr itu atau yang memabukkan itu semuanya itu dilarang oleh agama ya. Sebagaimana kita pahami alkohol, kalau misalnya dia dipakai untuk pengobatan dan lain-lain dalam kadar seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya diminum walau setetes pun menjadi memabukkan ya masih dilarang ya. Bahkan khamr itu kalau misalnya kita lihat lem gitu ya atau cat rumah atau misalnya kan mengeluarkan bau yang kemudian kalau kita memang sengaja kita hirup untuk kita mabuk gitu ya, itu jadi memabukkan khamr ya, jadi dilarang. Jadi intinya yang memabukkan itu yang masuk ke dalam kita kehilangan kontrol diri kita sendiri itu dilarang oleh agama. Kenapa? Begini, kita dalam konteks kontrol inner self kita ini bagus ya, jiwanya sehat, kemudian fisiknya juga sehat, tetapi kita ini justru pada saat ini juga masih sulit untuk menahan dari bisikan-bisikan setan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu aja masih sulit. Apalagi dia fisiknya sakit, jiwanya sakit, atau misalnya dia tidak sadar karena mabuk dan lain-lain. Nah inilah yang jadi permasalahannya. Karena dinyatakan bahwa sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr. Ya, jadi dalam ayatnya jelas sekali disebutkan bahwa yang namanya khamr itu kendaraan setan untuk membuat permusuhan, untuk membuat kebencian, untuk membuat perbuatan-perbuatan yang mungkar bahkan keji gitu. Nah, inilah yang jadi permasalahan. Karenanya kita harus menjauhi ini, melakukan tindakan-tindakan preventif agar supaya memang mendekatinya saja jangan gitu. Apalagi sampai meminumnya atau menggunakannya. Karena ini menjadi candu, dan kalau udah orang jadi candu kena sekali sulit untuk melepasnya. Jadi intinya harus dijauhi terlebih dahulu Ustaz. Jangan sampai masuk ke dalam lingkaran setan begitu Ustaz ya. Minum khamr, makan narkoba segala macam itu Ustaz ya. Iya, karena itu nanti akan jadi candu. Nah, kalau sudah jadi candu sulit sekali ya. Kan di dalam surat Al-Balad disebutkan wa ma'taro kamal aqobah fakur aqobah. Tahu nggak kamu jalan yang mendaki lagi sukar kata Allah. Apa itu? Melepaskan budak atau membebaskan budak dari perbudakan. Sudah diperbudak oleh narkotika, oleh minuman dan lain-lain, itu dia akan sulit sekali dilepaskan. Oke, baik. Terus lalu Ustadz, bagaimana caranya agar kita terhindar dari bahaya narkoba ini Ustadz?
Ya, pertama tentu sosialisasi edukasi ya. Jadi keluarga kembali dari lingkungan terkecil ya, anfusakum wa ahlikum naro kalau dalam konsep Al-Qur'an. Lingkungan keluarga, lingkungan terkecil, lingkungan rumah, kita memberikan awareness, kesadaran, penyadaran terhadap anak-anak kita, mentarbiyah anak-anak kita agar supaya memahami bahwa yang namanya narkotik, narkoba, khamr yang memabukkan semua, minuman keras, ganja dan lain-lain, itu bisa membawa kita kepada segala sesuatu yang keji dan mungkar gitu. Nah, kalau kita sudah memberikan awareness itu, kemudian kita tindakan preventifnya dengan apa? Dengan pengawasan tentunya, ya, dengan mengarahkan anak-anak kita juga kepada hal-hal pengawasan. Karena apa? Karena lingkungan bisa jadi 1-2 yang kemudian memperkenalkannya, tapi kita terus melihat perkembangan-perkembangan dari anak-anak kita semuanya. Nah, kalau misalnya ini sama-sama kita lakukan, bukan hanya di dalam rumah, kemudian dalam lingkungan kompleks, dalam kemudian sekolah, yang lainnya, insya Allah kita akan terjaga ya. Walaupun di dalam konteksnya di dunia ini selalu ada musuh-musuh yang kemudian selalu menebarkan itu semuanya untuk merusak generasi bangsa. Oke, baik, terima kasih.